semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis dan evaluasi proyek. Dalam bahasan mengenai kriteria penganggaran modal, kita sudah membahas mengenai indikator-indikator apa saja yang menjadi kriteria penentu dalam pemilihan sebuah proyek terbaik yang akan kita rekomendasikan. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan hal tersebut dengan beberapa skenario yang mungkin terjadi saat proyek tersebut berjalan. Yuk, mari kita langsung simak. Indikator penganggaran modal yang umum digunakan adalah Net Present Value atau NPV. Ada beberapa poin penting mengenai NPV yang perlu dipahami, yaitu pertama, estimasi dari NPV merupakan hasil perhitungan berdasarkan asumsi-asumsi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kedua, NPV bernilai positif memang menjadi langkah awal yang sangat baik. Namun, diperlukan analisis dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap perhitungan NPV dengan memperhatikan dua aspek penting, yaitu risiko peramalan dan nilai tambah yang ditawarkan oleh proyek tersebut. Risiko peramalan terkait dengan seberapa sensitif NPV terhadap perubahan estimasi arus kas yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Semakin sensitif, artinya risikonya semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan sumber nilai terkait dengan nilai-nilai apakah yang ditawarkan produk ke pasar sehingga proyek tersebut layak memperoleh NPV positif. Setelah memperoleh angka NPV, kita perlu mengetahui apa yang akan terjadi pada NPV tersebut jika kita mengubah estimasi variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan NPV. Untuk itu, kita dapat menyusun beberapa skenario arus kas yang berbeda dengan memperhitungkan beberapa kondisi ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Beberapa kondisi yang biasa digunakan dalam skenario yaitu kondisi terbaik yang merupakan skenario optimis di mana kita menggunakan asumsi bahwa volume penjualan akan tinggi dan biaya rendah. Kedua adalah kondisi terburuk atau skenario pesimis dengan menggunakan asumsi bahwa volume penjualan akan rendah dan biayanya tinggi. Atau kondisi tertentu yang biasanya menggunakan kombinasi untuk mendekati kondisi normal. Sebagai catatan, kondisi terbaik dan terburuk mungkin saja bukan kondisi yang sering terjadi, namun masih ada kemungkinan untuk terjadi. Sebagai contoh, diketahui ada sebuah usulan proyek investasi baru yang membutuhkan investasi awal sebesar $200.000 yang akan didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Umur proyek adalah 5 tahun. Jika tingkat pengembalian yang digunakan dalam proyek ini adalah 12% per tahun dan tarif pajak sebesar 34%, maka NPV awal untuk usulan proyek investasi baru itu adalah sebesar positif $146.419. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak perhitungan detail di dalam Excel. Tabel berikut menampilkan ringkasan yang menyajikan hasil perhitungan sesuai dengan skenario-skenario yang digunakan untuk usulan proyek investasi baru. Pertama, skenario kondisi awal dengan laba bersih $56.100 dan arus kas $96.100 per tahun, maka diperoleh NPV sebesar positif $146.419 dan internal rate of return atau IRR sebesar 38,7%. Sedangkan laba bersih untuk skenario berikutnya yaitu kondisi terburuk adalah $14.520. Arus kas per tahun untuk kondisi ini adalah $54.520 sehingga diperoleh NPV sebesar negatif $3.468 dan IRR sebesar 11,3%. Terakhir, skenario kondisi terbaik menghasilkan laba bersih $102.300 dan arus kas $142.300 per tahun. NPV untuk skenario ini adalah positif $312.960 dan IRR 65,4%. Nah, jika kita tadi menggunakan beberapa skenario berbeda untuk estimasi yang berbeda-beda untuk setiap variabel, maka kali ini kita akan mencoba melihat dampak terhadap NPV jika hanya satu variabel yang diubah. Analisis ini dinamakan dengan analisis sensitivitas.
Analisis sensitivitas merupakan subset dari analisis skenario dengan melihat pengaruh perubahan satu variabel terhadap perubahan NPV. Semakin besar volatilitas NPV terhadap perubahan satu variabel, maka semakin besar risiko atas variabel tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian. Nah, untuk perhitungan lebih detail dapat dilihat pada Excel. Tabel ini menyajikan ringkasan hasil perhitungan analisis sensitivitas dengan mengubah jumlah unit penjualan untuk usulan proyek investasi baru. Antara lain, pertama, skenario kondisi awal dengan jumlah unit penjualan 7.000, maka arus kas yang dihasilkan adalah $96.100 per tahun. Perhitungan NPV untuk skenario ini memperoleh angka positif $146.419 dan IRR sebesar 38,7%. Volume penjualan di skenario kondisi terburuk diprediksi lebih kecil, yaitu 6.500, sehingga besarnya arus kas per tahun adalah $87.850. Pada skenario ini, NPV yang dihasilkan adalah positif $116.680, sedangkan IRR sebesar 33,6%. Selanjutnya, untuk skenario kondisi terbaik, jumlah unit penjualan diprediksi lebih tinggi, yaitu 7.500. Skenario ini menghasilkan arus kas $104.350 per tahun. Hasil perhitungan NPV menghasilkan positif $176.158 dan IRR sebesar 43,6%. Nah, dalam menganalisis dan mengevaluasi proyek, ada konsep penting juga nih yang harus dipahami, yaitu analisis titik impas yang mengindikasikan hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Pada dasarnya ada 3 ukuran titik impas, yaitu pertama, accounting break even, yaitu jumlah volume penjualan di mana laba bersih sama dengan 0. Kedua, cash break even, yaitu jumlah volume penjualan yang akan menghasilkan arus kas operasional sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah financial break even, yang merupakan jumlah volume penjualan saat NPV bernilai 0. Yuk kita bahas masing-masing titik impas ini. Pertama, kita bahas mengenai accounting break even. Titik impas ini menghitung volume penjualan pada saat laba bersih senilai 0. Dengan menurunkan rumus laba bersih, yaitu total pendapatan dikurangi total biaya sama dengan 0, maka diperoleh rumus accounting break even adalah biaya tetap ditambah beban depresiasi dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selanjutnya, kita beralih ke jenis titik impas kedua, yaitu cash break even. Perlu diingat, cash break even adalah volume penjualan pada saat arus kas operasi bernilai 0. Masih ingat kan bagaimana menghitung arus kas operasi? Nah, arus kas operasi harus sama dengan 0 untuk memperoleh cash break even. Dengan menggunakan rumus arus kas operasi sama dengan 0, maka volume penjualan untuk mencapai cash break even dirumuskan sebagai biaya tetap dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak dikurangi beban depresiasi dikali dengan tarif pajak dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, kemudian dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak. Selain accounting break even dan cash break even, kita perlu pahami juga titik impas yang ketiga, yaitu financial break even. Titik impas ini menghitung volume penjualan pada saat NPV bernilai 0. Dengan menurunkan rumus NPV, maka diperoleh rumus financial break even adalah equivalent annual cost ditambah total biaya tetap dikali 1 dikurang tarif pajak, kemudian dikurang lagi dengan beban depresiasi dikali tarif pajak, dibagi dengan harga per unit dikurang biaya variabel per unit dikali 1 dikurang tarif pajak. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai topik analisis dan evaluasi proyek. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan menambah pengetahuan kita dalam proses pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Sesi selanjutnya akan membahas mengenai imbal hasil, risiko, dan security market line. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada bahasan lainnya terkait dengan manajemen keuangan.